Kecantikanmu bak bunga membuat para lelaki yang memandangmu selalu bergetar hatinya. Kamu diciptakan oleh para dewa-dewa dengan keanggunan, kecantikan, sehingga membuat para dewi-dewi kayangan iri melihatmu. Kamu sangat pandai merayu. Pantas saja banyak wanita yang jatuh hati pada kamu. Terserah Ratih. Tapi aku ucapkan ini semua jujur dari lubuk hatiku. Telur ini adalah masa depan kita, Rimbi. Dia akan membentuk kita untuk menguasai dunia. Iya, Bopo. Aku sudah benar-benar tidak sabar. Ingin segera melihat dia dilahirkan. Lihat, Bopo. Warnanya sudah berubah. Dan bentuknya juga sudah semakin besar, Bopo. Benar, Rimbi. Kelihatannya telur ini akan segera menetas. Bisa jadi, Bopo. Suara apa itu? Suara apa itu? Telur emas. Apa yang terjadi dengan adikku? Romo! 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 Ada apa? Lihat calon adikku, Romo. Dia mengeluarkan suara aneh. Ini bukan suara aneh. Tapi kelihatannya adikmu akan segera menetas. Gawat. Ini benar-benar gawat. Kalau telur itu sampai lahir, semua rencana kita bisa kacau. Benar sekali, Bianca. Kita harus melakukan sesuatu untuk menghancurkan telur itu sebelum anak itu lahir. Aku ingin punya kesempatan satu kali lagi untuk menghancurkan telur emas itu dengan tongkatku. Iya, tapi bagaimana caranya? Itulah yang aku pikirkan. Aku punya ide bagus. Apa itu, Sani? Mulai saat ini, kalian tidak perlu lagi takut oleh siapapun. Kalian bisa hidup lagi seperti semula. Sekarang, kalian tidak perlu mengikuti aturan tongkat mak lampir. Karena aku sudah menjamin keamanan kalian. Hidup Pangeran Putra! Hidup Pangeran Arya Putra! Hidup Pangeran Arya Putra! Hidup Pangeran Arya Putra! Hidup Pangeran Arya Putra! Kalian sudah baikan. Jangan pernah berpikir untuk memisahkan kami lagi, Pangeran. Karena itu tidak akan pernah bisa berhasil. Pergilah. Kehadiran kalian tidak diharapkan di sini. Kurang ajar kamu, Arya Putra. Kamu mau merebut semua budak-budakku. Mereka bukan budak-budakmu. Jadi aku tidak akan mengizinkan mereka diperbudak lagi olehmu. Kami tidak akan menyerah, Pangeran. Kami datang membawa senjata baru untuk menghancurkan kalian semua. Apapun senjata barumu, aku tidak akan pernah takut. Nah, kurang ajar. Tunjukkan kekuatan baru kita, sayangku.
tempat itu. Benar, Arimbi. Ayo kita masuk dulu. Ayo. Apaan ini? Tempat ini sudah dilindungi, Bopo. Ya, Bagaimana? ya. Coba kamu teriak. Panggil dia. Winarang! Winarang! Keluarlah Winarang! Tolong kami! Ada apa? Tolong kami. Coba panggil Kebo Winarang. Iya, Prajurit. Tolong panggilkan Kebo Winarang. Cepat! Baiklah, kalian tunggu di sini. Ah! Cahayanya semakin terang, Biung. Pasti, Wisya. Cahayanya semakin terang, Biung. Benar, aku rasa sebentar lagi bayiku akan lahir. Kita harus segera mempersiapkannya. Semoga saja semua lancar dalam perlindungan dewa. Biung, Biung bisa dengar? Suaranya semakin keras, Biung. Rati, sepertinya adikmu sudah tidak sabar lagi. Dia ingin melihat dunia luar. Jagat Dewa Batara, lindungilah kelahiran putraku ke dunia ini. Semoga ia selalu dalam keadaan selamat. Respati, Romo, tenanglah, tenang. Bagaimana aku bisa tenang, Romo? Seharusnya kamu senang, Respati. Memang aku merasa senang sekali, Romo. Tapi keadaan seperti ini yang membuat aku cemas, Romo. Kamu mengingatkan aku atas kelahiran Padmini. Mungkin saat itu aku cemas seperti ini. Tapi setelah itu, semuanya baik-baik saja. Maafkan aku, Romo. Kalau keadaanku seperti ini terlihat begitu cemas. Tidak apa-apa, Respati. Itu wajar bagi seorang Romo yang mencintai anaknya. Ya. Hal yang membuatku cemas adalah setiap orang ingin mendapatkan telur emas itu. Dan ingin melihat kehancuran telur emas itu, Romo. Itulah yang membuat aku cemas. Tapi Romo yakin, Dewata akan selalu melindungi anakmu. Mudah-mudahan saja, Romo. Maaf, Kanjeng. Ada yang ingin bertemu dengan Kanjeng Kebo Winarang. Siapa? Arimbi dan Butokala. Aku tidak mau menemuinya. Suruh mereka pergi dari sini. Baik, Kanjeng. Tunggu dulu. Romo, maaf. Apakah tidak sebaiknya Romo menemui mereka saja? Aku sudah tahu jawabannya. Dia pasti mengancamku. Mungkin saja mereka akan menyampaikan hal terpenting. Kamu mau aku menemuinya? Benar, Romo. Tapi Romo jangan khawatir. Aku akan menemani Romo. Baiklah. Ada apa dengan kalian? Sakit Kebo Winarang. Sakit, tolong kami. Memangnya kenapa? Jadi begini, Winarang. Tadi, tiba-tiba saja kami diajar oleh sesuatu. Dan rasanya sakit sekali. Sesuatu? Apa maksudmu, Arimbi? Entahlah, Respati. Kami tidak bisa melihat siapa yang sudah menghajar kami.
Tapi setelah kami dihajar, tiba-tiba kami mendengar suara dari langit. Kalau pukulan itu ternyata hukuman untuk kami. Karena selama ini kami selalu bikin susah telur Padmini. Tolong kami, Winara. Rasanya benar-benar sakit. Kami benar-benar sudah tidak tahan lagi. Memangnya apa yang bisa aku bantu untuk kalian? Iya, Winara. Dan suara dari langit itu juga mengatakan kalau hukuman kami tidak akan pernah hilang jika telur Padmi tidak diberikan tempat di Istana Manguntur sampai dia menetas. Benar, Kebo Winara. Katanya telur itu harus lahir di istana karena dia pangeran Manguntur. Iya, Respati. Tolong kami. Anggap saja ini sebagai penebus kesalahan kami kepada telur itu. Iya. Sepertinya mereka mau memperdaya kita. Aku tidak percaya dengan permainan mereka. Tolong kami, Winara. Kami tidak mau terus-terusan dihukum seperti ini. Rasanya sakit sekali. Tolong. Kamu pikir kami percaya dengan bualan kalian? Jangan harap kalian bisa mengelabui kami lagi. Tidak, Winara. Kami sama sekali tidak menipumu. Ini benar-benar terjadi. Bahkan suara dari langit itu mengatakan bukan hanya kami yang akan dihukum, tapi telur itu juga. Dan rakyat Manguntur juga. Benar, Kebo Winara. Kami bersedia melakukan apa saja. Asalkan telur itu dibawa dan suruh menetas di istana. Kalau kalian tidak percaya, kalian juga bisa tinggal di Manguntur untuk mendampingi telur itu. Iya, Winara. Bahkan kalau memang kalian tidak percaya pada kami, kalian boleh mengurung kami. Asalkan kami terselamatkan dan seluruh rakyat Manguntur juga terselamatkan. Iya. Baiklah. Untuk permasalahan ini kita tidak bisa memutuskan. Kita harus berembuk dengan yang lain. Silakan. Kalian bicara dulu, biar kami menunggunya. Tunggu. Sakit sekali, Bapak. Menurut hamba, sebaiknya Kanjeng jangan percaya begitu saja pada mereka. Hamba khawatir ini adalah jebakan. Iya, Kanjeng. Mereka akan melakukan apa saja demi menculik calon pangeran. Aku cukup memahami mengenai situasi seperti ini. Tapi tenang dulu. Kita lihat dulu. Karena mereka sepertinya mengharapkan sesuatu pada kita. Sebagai seorang eyang, aku ingin cucuku lahir di istana ini sebagai pangeran. Romo, dimanapun nantinya Romo, putraku akan lahir. Pastinya dia akan tetap menjadi seorang pangeran. Benar. Tapi aku sangat sedih kalau sampai putramu lahir di luar istana juga. Dulu Rati juga lahir di luar istana. Ini semua kesalahanku. Sudahlah Romo, jangan terlalu dipikirkan. Lagi pula, itu kan masa lalu. Apakah tidak ada jalan lain untuk ini? Maafkan. Jika Kanjeng berkehendak, hamba siap melaksanakan tugas hamba untuk mengurung dan menjaga Arimbi di sini. Hamba juga siap membantu Kanjeng. Baiklah kalau begitu. Pangeran, tolongin boboku ya dan penduduk kampung. Masalahnya kasihan mereka. Iya, Pangeran. Tolong bantu kami.
Baiklah kalau begitu, aku akan menyembuhkannya. Aku sembuh. Serasa sakit ini hilang begitu saja. Terima kasih, Pangeran. Maafkan aku tidak bisa melindungi kalian. Kami putus asa, Pangeran. Melawan Mak Lampir dan Nagzat, Pangeran. Iya, Pangeran. Mereka pasti tidak akan membiarkan kami begitu saja. Mereka pasti akan mengejar kami untuk bisa menjadi budak-budak mereka lagi. Kami bagaimana, Pangeran, jika hidup kami terus begini, Pangeran? Kalian tenang saja. Aku akan mencari cara untuk memberi pelajaran untuk mereka. Aku akan membuat mereka jerah dan tidak akan mempermainkan kalian lagi. Terima kasih, Pangeran. Terima kasih, Pangeran. Terima kasih, Pangeran. Terima kasih, Pangeran. Bagaimana Respati? Baiklah. Kami setuju dengan keinginan kalian untuk membawa telur emas itu ke Manguntu. Tapi ada satu syarat. Syarat apa itu, Respati? Kalian harus bersedia ditahan di dalam gua ini. Bagaimana? Baiklah, Respati. Kami bersedia untuk dikurung di goa ini. Jika memang itu untuk menghilangkan penderitaan kami dan juga seluruh rakyat Manguntur. Iya. Tidak apa-apa. Baik. Masuklah. Seperti apa ya wajah calon adikku? Tampan seperti Romonya atau cantik seperti biungnya? Yang pasti, dia akan memiliki hati yang baik sepertimu, Rati. Apapun nanti calon adikmu kelak, dia pasti akan menjadi cahaya penerang untuk kita semua. Benar, Kanjeng Putri. Aku rasa dia akan menjadi pangeran Manguntur yang akan membawa kedamaian untuk kita semua. Di mana Romo dan suamiku, Kamandanu? Mereka pergi untuk menemui Arimbi dan Putukala. Untuk apa yang dan Romo menemui mereka, Kamandanu? Kita akan kembali ke Manguntur bersama telur emas. Tapi untuk memastikan keselamatan telur emas, maka Arimbi dan Putukala harus mau dikurung di dalam goa. Ini gila, Kamandan. Mana mungkin mereka mau melakukan ini semua? Mereka pasti mau. Harus. Maksud Romo, para Buto Ijo itu setuju untuk ditahan di dalam gua. Ya, mereka harus mau ditahan di dalam goa ini sambil menunggu telur emas itu menetas. Dengan penjagaan yang sangat ketat oleh Arya Kamandanu, Dwi Pangga, dan juga para prajurit. Apa kalian tidak curiga dengan semua keputusan mereka yang mau menerima kalian semua? Kita ambil saja sisi baiknya. Setidaknya telur emas bisa menetas di dalam istana Manguntur. Bukan begitu? Baiklah, kalau keputusan kalian memang sudah bulat, maka aku setuju. Aku juga setuju. Bagus. Dengan
tidak terlihat itu tidak akan bisa menyerang kita lagi, Bu. Ya, badanku terasa pegal sekali dan serangan tadi. Terima kasih banyak karena kalian sudah mau mempercayai kami. Kami tetap tidak percaya pada kalian. Kalian diamlah dan jangan banyak bicara. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa, Kamandanu. Dengar, jangan coba-coba untuk melarikan diri. Ayo, Kang Mas. Rencana kita berhasil hari ini. Iya, Kang. Anakku, aku akan membawamu ke istana. Karena kamu harus lahir di istana. Tempatmu bukan di sini, tapi di sana. Biar aku yang membawanya ya, Romo. Aku kangen sekali padanya. Lagi pula aku juga sudah tidak sabar menanti kelahiran adikku. Baiklah, tapi hati-hati ya. Tentu saja, Romo. Demi adikku, aku akan sangat berhati-hati. Oh iya, Romo. Aku ingin berpamitan dulu dengan Misha. Baik, jangan lama. Misha. Rati. Maafkan aku jika aku mengganggu kalian. Tidak, Rati. Tidak apa-apa. Aku kesini untuk pamit. Ingin kembali ke Manguntur. Terima kasih atas semua yang telah kalian lakukan padaku. Rati, aku akan sangat sedih jika harus berpisah dengan kalian. Aku juga. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Karena Kamandanu pasti akan menjaga kamu. Kamu mau kan menjaga Wisya dengan baik, Kamandanu? Baik, Rati. Aku janji akan menjaga Wisya dengan baik. Aku akan selalu mengingatkan kamu, Wisya. Aku juga, Rati. Aku akan merindukanmu. Hati-hati. Lihat burung di angkasa, terbang di putihnya awan, begitu damai, penuh cinta. Mengalirlah cinta abadi, mengalirlah cinta sejati. Tak ingin terpisahkan. Berhati-hatilah, Rati. Saat bersama. Terima kasih banyak ya, Pak. Jaga Wisya baik-baik, Kamandanu. Baik, Rati. Kamu hati-hati. Aku pergi dulu. Mengalirlah cinta abadi, mengalirlah cinta sejati. Oh, tak ingin terpisahkan. Setiap saat bersama, kita selalu saling setia, mengalir cinta untuk selama-lamanya.
Dewata Agung, terima kasih. Engkau telah kembalikan kami ke tempat yang sebenarnya. Semoga kamu bisa cepat lahir, adikku. Aku tidak sabar ingin segera menggendong kamu. Dia akan menjadi penerus kejayaan Manguntur. Ya, mudah-mudahan Sang Yang Widi akan selalu menjaganya, sehingga tidak ada lagi rintangan yang akan mengganggunya. Kalian, dengarkan. Kalian jangan sampai lengah. Kita tidak boleh sampai kecolongan. Mengerti? Baik. Baik, Tuan. Bagus. Lepaskan kami, siluman ular. Ayo cepat lepaskan kami. Melepas kami. Bukankah kalian sendiri yang bersedia dikurung di dalam gua ini? Iya, kami memang setuju untuk dikurung di sini. Tapi bukan untuk diikat seperti ini. Cepat lepaskan kami, siluman ular. Kamu pikir kami ini bodoh? Kalian ini adalah makhluk yang licik. Kalau tidak diikat, kalian bisa kabur. Berdebar, awas kalian semua. Kita tidak usah mendengarkan sumpah serapah mereka, Wisya. Lebih baik kita membantu Kamandanu agar keadaan menjadi aman. Hei, mau kemana kalian? Cepat lepaskan kami. Hei! Kurang ajar. Dasar siluman ular. Diam, awas kalian. Sampai aku bebas, kalian akan aku bunuh. Tenanglah, Asti. Kita tidak akan lama di sini. Ini lama seperti apa, Bos? Kita pasti lama di sini. Lama-lama aku bisa mati berdiri. Yakta Sambi tidak akan membiarkan kita terlalu lama terkurung di sini. Bobo benar juga. Iya, kita akan tunggu mereka untuk menyelamatkan kita, Bobo. Ya. Sambi, mau kemana kamu? Kita harus melepaskan Arimbi dan Butokala. Tunggu, Sambi. Aku rasa tidak perlu. Kita sudah berjanji akan melepaskan mereka dan membantu mereka mendapatkan telur emas itu. Aku tahu, Sambi. Tapi kita bisa mendapatkan dengan cara lain. Tanpa harus membebaskan Arimbi dan Butokala. Biakta, kamu ingin mereka membunuh kita? Kenapa, Sambi? Apa kamu takut? Lalu apa rencanamu? Kita akan ke Baju Biru untuk menemui Lasmi dan Benta. Karena mereka lebih berguna daripada Arimbi dan Butokala. Kamu itu benar-benar licik, ya. Sebelum bertindak, kamu harus pikirkan dulu, Sambi. Aku ada berita bagus untuk kalian semua. Kabar gembira apa? Aku telah berhasil mengelabui Butokala dan Arimbi. Mengelabui bagaimana maksudmu? Aku menyuruh Arimbi datang ke goa untuk menemui Kebo Winarang. Dan menyuruh Kebo Winarang datang ke Manguntur membawa telur itu. Akhirnya Kebo Winarang setuju. Dengan satu syarat. Arimbi dan Butokala harus ditahan di goa itu. Kurang aja. Mereka menipu biungku. Mereka pikir kami akan melepaskannya. Hah, tidak. Aku senang sekali mendengar kabar gembira ini, Sambi. Ya, biarkan mereka mati membusuk dalam gua.
Kalian benar-benar cerdik. Tentu saja, Benta. Satu penghalang terbesarku telah tersingkirkan. Dan sekarang, kita semua akan menguntur untuk menghancurkan telur emas itu. Sekaligus untuk merebut Manguntur dari tangan mereka. Baik kalau begitu. Tunggu apa lagi? Kita berangkat sekarang. Berhenti, Fred. Iya. Tinggalkan aku di sini sendiri. Baik. Mau sampai kapan? Aku menjadi orang cacat seperti ini. Wisya? Wisya, apa yang kamu lakukan di sini? Aku hanya ingin bisa berjalan kembali ke Mandanu. Aku tidak mau terus duduk di kursi ini. Bersabarlah, Wisya. Ini semua cobaan buat kamu. Tapi aku malu, Kamandanu. Aku malu pada kalian semua. Karena di saat sulit seperti ini, aku malu menyusahkan kalian semua. Tidak, Wisya. Kamu tidak pernah sedikit pun menjadi beban untukku ataupun untuk yang lainnya. Sekarang kamu makan ya. Tidak, Kamandanu. Aku tidak lapar. Wisya, kamu harus makan. Ini demi kebaikan kamu. Aku mohon, Wisya, demi aku. Kamu lihat Dwi Pangga. Wisya sangat bahagia bersama Kamandanu. Iya, Palastri. Aku dapat lihat raut kebahagiaan dari wajah Wisya. Tapi ini tidak adil untuk Rati. Tapi tidak juga bisa dipungkiri kalau Wisya sangat bahagia bersama Kamandanu dan Wisya sangat membutuhkannya. Sepertinya saatnya semakin dekat. Aku tidak ingin meninggalkan tempat ini. Karena aku ingin sekali menyaksikan kelahiran adikku. Sabarlah, adikmu ini harus lahir di saat yang tepat. Adikku, sedang apa kamu di dalam sana? Aku tidak sabar ingin melihat kamu. Ratih, dia mendengarmu. Suara apa itu? Sepertinya suara harimau. Mana mungkin ada harimau di tempat ini? Sebaiknya kita lihat dulu. Ayo. Sepertinya tidak ada suara harimau di sini. Tapi itu suara apa, Romo? Suaranya juga sudah berhenti. Sebaiknya kita kembali, Romo. Ya. Mungkin itu hanya suara harimau yang lewat saja. Ayo. Sepertinya dari ruangan itu. Benar. Kita harus lebih waspada. Ayo.
Respati, jangan. Aku tidak mengerti. Milik siapa telur ini? Mungkin telur ini milik Arimbi. Karena dia yang telah menduduki Manguntuh. Bisa saja dia membuat telur ini sebagai telur tipuan yang akan menggantikan anak kita. Oh, jadi itu rencana mereka? Belum tentu, Romo, Biung. Karena sepertinya telur ini juga bernyawa. Sama seperti adikku. Iya, telur ini hidup. Aku bisa merasakannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sebaiknya kita simpan dulu telur ini. Sampai kita cari tahu apa maksud dibalik telur ini sebenarnya. Raka, kita diserang. Maju kalian semua. Cincang kalian. Ayo serang. Ah! Lapor Kanjeng, prajurit ketiwasan. Ketiwasan apa maksud? Biakta dan kawan-kawan menyerang kita, sehingga prajurit keteteran. Biakta. Benar Kanjeng. Kenapa mereka bisa tahu kalau kita ada di sini? Prajurit, beritahu yang lain. Baik Kanjeng, cepat. Respati, kita harus hadapi mereka. Benar, Om. Kita hadapi mereka. Kurang ajar kamu, Biakta. Bagus. Akhirnya kalian keluar. Akan kuhabisi kalian. Dan aku akan mengambil telur itu untuk aku hancurkan cuma saja. Karena telur yang kamu cari itu tidak ada di sini. Dengar, Respati. Kamu pikir aku bisa dibohongi? Seperti Arimbi membohongi kamu. Kalian semua sudah terjebak dalam permainan kami. Arimbi, akulah yang menyuruhnya untuk menipu kalian. Supaya kalian datang ke sini dan membawa telur. Apa? Jadi semua ini akal-akalan Arimbi? Benar sekali, Kebawinara. Ternyata orang-orang bodoh seperti kalian mudah sekali ditipu.
Kurang ajar. Langkai dulu mayat kami kalau kalian menginginkan telur emas itu. Tentu saja. Kami tidak keberatan untuk melangkahi mayat kalian. Ayo serang! Tuh. Lihat, Sami. Sepertinya telur hitam itu tidak bisa bertahan. Iya, kita harus membantunya, sayang. Kejar mereka! Kamu harus mati sebelum lahir. Cepat! Mereka pasti akan mengejar kita. Ayo. Mau kemana kalian? Percuma saja kalian lari. Kalian tidak akan bisa lolos. Kalau kalian ingin selamat, cepat serahkan telur emas itu kepada kami. Tidak. Aku tidak akan menyerahkan telur ini kepada kalian. Dasar manusia-manusia busuk. Ayo, serang mereka.
Cepat lari! Ayo, cepat! Kita kejar mereka! Tidak, itu tidak perlu. Kenapa? Kita hampir mendapatkan telur emas itu. Telur itu sudah retak. Dia tidak punya kesempatan untuk hidup lagi. Kamu benar, Bianca. Kanjeng, ada apa Kanjeng? Kenapa kalian datang kembali? Biakta berusaha untuk menyerang Manguntu, juga menghancurkan telur emas. Jagat Dewa Batara, telur emas ini retak. Anakku! Anakku! Apa yang terjadi pada anak kita, Kakang? Dia baik-baik saja, kan? Adikku sangat kuat, Biu. Dia pasti akan baik-baik saja. Berarti benar, Pak Min. Kita sekarang berdoa supaya tidak terjadi apa-apa dengan calon anak. Kanjeng, apa tidak sebaiknya telur emas dibawa ke tempat yang lebih hangat? Dwi Pangga benar. Mungkin dengan begitu, telur emas akan semakin membaik. Baiklah, kalau begitu kita simpan telur ini di tempat yang hangat. Ayo. Simpan. Jagat Dewa Batara, semoga adikku baik-baik saja. Anakku, Romo, apa yang terjadi dengan adikku? Dewata yang agung, selamatkan cucuku. Romo, katakanlah, sebenarnya apa yang terjadi dengan adikku? Selamatkanlah adikku, Romo. Bersabarlah, Rati. Semoga Sang Yang Widi memberikan pertolongan kepada kita semua. Kalian sudah membohongi kami. Apa yang kamu tuduhkan, Kamandar? Apa maksud kamu? Kalian tidak usah mengelak lagi. Ini jebakan kan? Kalian sengaja mengirim telur emas ke Manguntur dan menyuruh Biakta untuk menyerangnya. Jangan menuduh kami, Kamandanu. Katakan yang sebenarnya. Tidak, Kamandanu. Kami tidak menipumu. Kamandanu, hentikan Kamandanu. Katakan sekarang, mengapa ada telur hitam di Manguntur? Telur apa itu? Tapi aku tidak tahu. Baiklah, kalau itu mau. Jangan! Dimas! Hentikan Kamandanu. Baiklah, aku akan mengatakan telur itu, dia adalah anak Laksmi. Anak Laksmi? Bagaimana bisa? Laksmi punya anak berbentuk telur. Aku akan mengatakannya. Tapi sarungkan dulu pedangmu. Dia adalah anak dari Kala Agung. Dan Kala Agung sudah meminjam tubuh Laksmi untuk membesarkannya. Dan kalian merencanakan semua ini dengan Biakta? Tidak. Aku tidak tahu kalau Biakta akan menyerang kalian. Katakan yang sejujurnya. Semua ini Dewi Sambi yang merencanakan. Dan dia sudah berjanji pada kami kalau dia akan membebaskan kami. Benar. Kami tidak tahu. Biakta akan bekerja sendiri dan menyerang Manguntur. Iya. Sudah, Dimas. Ayo. Ah! Kurang ajar! Biakta! Dia sudah menipu kita, Bopo. Ah! Kalau ada di sini, Harimbi. Cuma saja beta tahu apa yang harus dia lakukan. Awas kamu, Biakta! Aku akan membunuhmu!
kita tidak mungkin membiarkan darah keluar terus dari telur ini. Benar, Romo. Kita harus melakukan sesuatu. Komandan, cepat panggil tabib. Baik, Kang. Kamu harus mati sebelum lahir. Respati, kita tidak mungkin membiarkan darah keluar terus dari telur ini. Benar, Romo. Kita harus melakukan sesuatu. Komandan, cepat panggil tabib. Baik, Kang. Tabib. Tabib. Siapa yang ngetuk pintu malam-malam? Kamandanu? Ada apa malam-malam di sini? Tolong kami, Tabib. Telur emas. Dia terus-terusan mengeluarkan darah. Apa? Telur emas? Iya, Tabib. Sekarang juga. Tabib harus ikut aku ke goa untuk mengobati telur emas. Baik, baik. Aku akan ikut kamu. Tunggu sebentar. Aku akan ngambil peralatan dulu. Baik. Ayo. Anakku bertahanlah, nak. Kamu harus kuat. Di mana tabibnya Eyang, Romo? Kenapa belum datang juga? Sabarlah. Tabib pasti akan menuju kemari. Sabar ya, Ratih. Tapi bagaimana bisa aku tenang? Sementara nyawa adikku berada dalam bahaya. Sudahlah, Ratih. Romo juga panik. Tapi Romo harap kamu jangan memburuk keadaan. Maafkan aku, Romo. Aku hanya takut terjadi apa-apa dengan adikku. Tabib. Tabib, mulai semalam telur ini mengeluarkan darah putih. Saya mohon, tapi bisa memeriksanya. Silakan. Baik. Bagaimana, Tabib? Apa yang terjadi pada telur emas? Ini benar-benar gawat. Gawat apanya, Tabib? Apa yang terjadi pada telur emas? Telur emas mengalami pendarahan yang cukup parah. Kalau pendarahannya terus kita biarkan, maka telur emas tidak ada kesempatan untuk selamat, Kanjeng. Tolong, Tabib. Pasti ada kesempatan untuk menyelamatkan telur emas ini. Tolong, Tabib. Ini hal yang cukup sulit, Kanjeng. Tidak. Adikku harus lahir dengan selamat. Rati, tenang Rati, tenang. Kita semua berusaha menyelamatkan adikmu. Mungkin telur emas ini bisa selamat dengan menggunakan mustika ular.
Kamu baik-baik saja kan? Kenapa kamu bisa sampai terjatuh seperti ini? Aku tidak apa. Aku hanya ingin mengambil ini, Yunda. Mustika, apa kamu ingin aku menyerahkan tulangku untukmu? Tidak, Yunda. Aku menggunakan ini bukan untukku. Lalu untuk siapa, Wisya? Untuk telur emas itu. Kamu ingin menyembuhkan telur emas? Iya, Yunda. Tolong bawa aku ke sana. Bayi dalam telur itu masih dalam kesakitan, Yunda. Yunda, tolong bantu aku. Wisya, apa kamu bisa dengan keadaan kamu seperti ini menggunakan mustika itu? Aku siap, Yunda. Pikirkan lagi, Wisya. Aku tidak apa-apa, Kanjeng. Biar aku membantumu ya, Wisya. Tidak, Rati. Hanya aku dan Yundaku yang bisa menggunakan mustika ini. Kamu tidak perlu khawatir. Kita bisa mulai sekarang, Wisya. Kamu harus mati sebelum lahir. Kita bisa mulai sekarang, Wisya. Terima kasih banyak ya, Wisya. Adikmu selamat, Ratu. Wisya, semoga Dewa membalas semua kebaikanmu. Kamu selalu menyelamatkan anakku. Ini sudah menjadi kewajiban kita semua, Kanjeng. Wisya, saat ini kamu harus butuh istirahat. Terima kasih, Wisya. Terima kasih. Aku tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan rasa terima kasihku. Mulai sekarang, kamu kuanggap sebagai anakku sendiri. Terima kasih, Kanjeng. Kalau begitu, aku mohon diri. Aku mau istirahat dulu.
Adikku. Tidak, aku tidak akan menghentikan ini sebelum kalian menerimaku sebagai ratu di sini. Baiklah, sekarang aku hentikan hujan batu ini. Tapi aku masih perlu bukti akan ketaatan kalian padaku. Ampun, kami siap melakukannya. Baiklah, sekarang kalian semua berjalan mundur ke arahku. Baiklah, kami akan melakukannya. Ayo lakukan sebelum kita dihukum oleh tongkat malampir. Sekarang aku percaya kalau kalian sudah benar-benar taat padaku. Kasihan sekali nasib mereka. Aku harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan mereka. Silakan Pangeran. Pangeran duduk di sini ya. Kalian tidak perlu memperlakukan aku seperti ini. Aku tetap sahabat kalian yang dulu. Aku senang sekali pangeran seperti ini. Walaupun kamu pangeran, tapi kamu tetap menjadi saudara kami. Iya kan, Sa? Kalau begitu, aku boleh kan duduk di dekat kamu? Duduk saja. Kamu ngapain di situ? Kamu itu belum pantas duduk di situ. Yang pantas itu Bopo. Sudah, Kansa, Paman Bajil, kalian tidak usah bertengkar. Sekarang yang harus kita pikirkan, kita harus mengalahkan tongkat mak lampir. Ya benar. Sekarang kita harus memikirkan bagaimana caranya mengalahkan tongkat mak lampir. Dan melindungi kampung ini juga, Paman. Memangnya pangeran tidak punya sesuatu yang dimiliki oleh tongkat mak lampir? Aku tahu apa yang harus kita lakukan. Semuanya tunggu di sini. Apa yang dibawa ya? Pangeran, kamu itu bawa apa? Kok bawa papan? Ini bukan papan sembarangan, Paman. Betapa papan itu? Itu senjata untuk melawan tongkat mak lampir. Ini benda untuk menembus masa lalu. Paman bingung. Terus bagaimana caranya? Ayo Paman, cepat duduk di sini. Pangeran, apakah ini aman? Kalau nggak aman, bagaimana? Nah, tenang Paman. Itu aman kok. Baiklah. Begini. Duduk. Dompet, kamu ikut Bobo. Aku pengen sini. Laras dan Pangeran. Tapi kamu itu anak Bobo, jadi kamu harus ikut Bobo. Ayo cepat. Udah deh. Pangeran, begini caranya. Tunggu ya, Paman. Pangeran, kemana Paman Bajil dan Kansa? Tenang saja, mereka pasti akan kembali. Kamu harus mati sebelum lahir.
kamu itu anak Bopo. Jadi kamu harus ikut Bopo. Ayo cepat. Udah deh. Pangeran, begini caranya. Tunggu ya, Paman. Pangeran, kemana Paman Bajil dan Kansa? Tenang saja, mereka pasti akan kembali. Aduh. Aduh, Bet. Sebenarnya kita ada di mana? Pasti ini kita ada di rumah Eyang Anggareksa. Iya ya. Ini rumahnya Anggareksa. Tapi Pangeran kemana? Jangan-jangan Pangeran mantan kita dari lapangan sampai ke rumah yang Anggareksa. Sepertinya aku kenal dengan bau masakan ini. Gak mungkin Pangeran masak. Dompet, emangnya Pangeran bisa masak? Aku tahu, ini pasti Andini yang masak. Andini. Bopo, jangan Bopo. Nanti Bibi Andini melihat kita kaget. Kenapa dong, Fred? Dia juga kan pasti kangen sama Bopo. Ini makanan kamu, habisin sekalian, biar kamu kenyang. Ih, aku jijik. Kamu itu kan marmut, jadi makanan kamu ya harus makanan marmut. Ini masa lalu, Bopo. Jadi, Bopo tidak bisa menemui Andiniku sayang lagi dong. Ya sudahlah, Bopo juga sudah senang Bopo bisa melihat Andiniku sayang lewat sini. Andiniku sayang, terimalah tanda cintaku ini. Ya, dia tidak tahu kalau aku ada di sini. Gagal maning, son. Bopo, ayo kita pergi. Ya, Dompet. Pangeran, Paman Bajil dan Kansa, kok lama sekali ya? Aduh, Dompet, kenapa kita ada di dapur Anggareksa? Bopo jadi bingung. Iya ya, ini saatnya kita memanggil mereka. Sudah, kita ke depan. Loh, kenapa kita ada di sini lagi? Bagaimana jalan-jalannya Paman? Seru kan? Pangeran, tolong kembalikan aku ke tempat yang tadi. Aku masih kangen sama biungmu. Nanti saja lihat biungnya. Ayolah Pangeran, bantu pamanmu ini.
Paman masih kangen. Bobo tidak tahu diuntung. Kalau sudah ya sudah. Iya Paman, lihat dulunya nanti saja. Sekarang kita harus lakukan tugas utama kita. Tugas apa lagi? Menolong Bopoku dari tongkat malampir. Andini. Oh, Andini. Kapan aku bisa ketemu lagi, Andini? Aku trisno karo kowe. Iya. Mak, Lampir, ampun Mak, ampun. Aduh, Mak, ampun Mak, ampun. Aduh, Mak, ampun. Aduh, ampun.